menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Qin Gang di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kunjungan Menlu Qin Gang merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah dilantik pada Desember 2022 lalu. Pertemuan tersebut akan terpusat pada usaha bersama untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok antara lain di bidang perdagangan dan investasi, infrastruktur, maritim, kesehatan, konektivitas, dan pertukaran masyarakat. Penyelenggaraan SKB bertepatan dengan perayaan peringatan 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok. Pada pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping yang dilakukan di sela-sela KTT G20 di Bali tahun lalu, kedua negara menyepakati pembentukan sebuah rencana aksi untuk semakin memantapkan hubungan kemitraan yang telah ada melalui kegiatan kerjasama konkret untuk 5 tahun ke depan. Menlu Retno mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Menlu Qin Gang. Salah satunya adalah mengenai pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan RRT. Dan kunjungan ini adalah kunjungan resmi pertama Menlu RRT ke kawasan kita, dan Jakarta untuk kali ini merupakan tujuan tunggal atau single destination. Setelah ini saya dan Menlu Qin Gang akan memimpin bersama pertemuan keempat Joint Commission on the Bilateral Cooperation atau GCBC. Di dalam kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan dua hal yang diharapkan dari Indonesia untuk RRT. Yang pertama adalah mengenai pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Di dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa sejauh ini RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan status perdagangan kita semakin lama semakin seimbang. Yang kedua, RRT juga merupakan investor asing terbesar kedua di Indonesia tahun lalu. Di dalam pembicaraan mengenai masalah peningkatan kerjasama ekonomi, Bapak Presiden menyampaikan beberapa kerjasama strategis yang perlu ditingkatkan, antara lain penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan, pembangunan ibu kota baru, dan juga industri hilirisasi. Menlu RRT menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan atau kerjasama ekonomi dengan Indonesia, termasuk memperbesar impor dari Indonesia, terutama untuk produk-produk pertanian. Hal kedua yang disampaikan Bapak Presiden adalah pentingnya bagi Indonesia dan RRT untuk terus menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa kerjasama strategis yang perlu ditingkatkan di antara kedua negara, mulai dari penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan, pembangunan ibu kota Nusantara, hingga industri hilirisasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Terakhir, Presiden menyampaikan pentingnya Indonesia dan RRT menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menurut Presiden, pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa adanya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tahun 2022, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencatatkan rekor baru senilai 133,65 miliar US dollar dengan defisit perdagangan yang berkurang secara signifikan di pihak Indonesia. Pada periode yang sama, investasi Tiongkok tercatat sebagai investor asing kedua terbesar di Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.